Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Siapa yang bersuka cita di sini? Kita mau memuji Tuhan kembali. Boleh kasih senyum yang terbaik. Kita mau katakan ke kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau mengingat kembali, mengingat pengorbanannya di kayu salib. Karena kematiannya, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kita bisa berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. By his nail pierced hand
Jemaat Tuhan, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri. Come on, say, I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Will you sing it with me? I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine, oh mine. You promised me you never leave, you promised me never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Mari kita bertepuk tangan. Woo. Come on, sing. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine, oh mine. You promised me you never leave, you promised me I'll never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Dia gunung batu kita. Mari kita mau katakan, kita mau declare, You Lord, You Lord are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You Lord are a shield above me, everywhere, everywhere that I go. You Lord are a shield above me, everywhere, everywhere that I
jemaat Tuhan GKKD Souters, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek, di Bali, dan di luar negeri. Hari ini saya sangat bersuka cita sekali karena kita bisa ketemu walaupun belum bisa tatap muka, tapi kita bisa nonton ibadah online di GKKD Souters YouTube channel secara bersama-sama. Dan gereja Tuhan sangat rindu untuk mensupport saudara melalui doa karena ada beberapa prayer request yang masuk. Mari kita sama-sama doakan dan kita bisa lihat list-listnya di layar kaca Anda dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi rekan kami jemaat Tuhan yang merindukan bahwa penyakit suaminya sembuh Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia percaya janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, suaminya akan sembuh, dia terima sehingga suaminya bisa sembuh dan kembali beraktivitas dengan normal dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengharapkan puasnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan membuat dia belajar semakin giat dan belajar dengan maksimal sehingga dia bisa mengerjakan puasnya dengan baik, sehingga ketika ada pengumuman dia bisa lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang akan mengajukan proposal beasiswa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, proposal beasiswa diterima sehingga apa yang dia harapkan dan apa yang dia imani dia bisa dapatkan Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Karena janji Tuhan ya dan amin buat hidupnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan gak cuma aja ada prayer request, tapi kita akan sekarang mendengarkan praise report yang sangat menginspirasi dan meneguhkan iman kita semua. Yuk nonton video klip yang satu ini. Shalom Kak Sonya. Shalom Kak Seren. Gimana Kak Sonya kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa baik. Aman ya Kak Sonya selama pandemi, tetap diberkati Tuhan, tetap dalam lindungan Tuhan? Ya kita aman-aman aja karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oke Kak Sonya, kita mau mulai langsung ke kesaksian yang Kak Sonya mau sampaikan gitu ya. Oke Kak Sonya, sebelumnya kami sudah dengar kalau Kak Sonya disembuhkan dari benjolan yang ada di tubuh. Bisa diceritakan awal mula Kak Sonya merasakan sakitnya seperti apa? Baik Kak, awal mula saya merasakan ada benjolan di tubuh saya itu, saya merasa sakit di badan-badan saya. Tiba-tiba saya pegang gitu, ada benjolan di badan-badan saya. Oke, gimana kondisinya bisa digambarkan? Apakah tidak nyaman, menjalankan aktivitas atau seperti apa Kak? Ya, kondisi saya itu sangat tidak nyaman sekali karena benjolan itu bukan di satu tempat aja tapi di seluruh tubuh, bahkan di tangan saya. Dan saya waktu itu saya tidak bisa jalan kalau nurunin tangan, harus jalannya tolak pinggang karena sakit kalau nurunin tangan. Oke, berarti kondisinya benjolan itu nggak cuma satu ya Kak ya? Iya. Berarti ada di beberapa tempat gitu. Iya. Dan itu membuat Kak Sonya tidak nyaman untuk melakukan aktivitas. Iya, saya tidak nyaman. Oke Kak Sonya, berarti apakah ada usaha yang dilakukan misalnya seperti ke dokter atau mengkonsumsi obat seperti itu Kak? Ya, usaha saya itu saya udah pernah ke dokter dan dokter cuma memberikan obat itu berupa vitamin dan obat gatal karena dokter bilang tidak ada penyakit di badan saya karena dokter bilang itu cuma gatal. Oke, berarti kondisinya dokter sendiri tidak tahu ya penyakit apa yang Kak Sonya alami seperti itu ya? Iya, dokter memang tidak tahu karena dia cuma ngelihat oh itu gatal Bu, terus dikasih obat tapi obat itu saya minum juga tapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan dengan obat yang diberikan oleh dokter. Oke, berarti usahanya untuk mengkonsumsi obat dan konsultasi ke dokter sepertinya tidak membuahkan hasil seperti itu ya? Iya. Berarti awal mulanya Kak Sonya akhirnya melihat terjadinya kesembuhan di dalam tubuh Kak Sonya, bisa diceritakan seperti apa? Ya, awalnya itu saya melihat terjadi kesembuhan. Saya ini bergabung di dalam persekutuan Hope, yaitu Hope Pamulang, dan saya juga berjemaat di GKKD Souters Bintaro. Di situ saya mendapatkan firman-firman Tuhan yang dikirim melalui grup yang setiap pagi kita baca, itu yang menguatkan saya. Oke, Kak Sonya bergabung di persekutuan Hope di GKKD Souters. Berarti penting sekali ya menurut Kak Sonya untuk tergabung pada persekutuan. Untuk Kak Sonya sendiri, seberapa penting sih tergabung pada persekutuan di gereja?
Ya, kalau untuk saya sih itu sangat penting bergabung dengan persekutuan-persekutuan yang ada di gereja, karena di situ kita mendapatkan firman Tuhan setiap hari itu untuk menguatkan kita dan juga membangkitkan iman kita. Berarti sangat penting ya untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap Iya. merenungkan firman Tuhan seperti itu ya. Dan berarti Kak Sonya juga mengalami kesembuhan karena merenungkan firman Tuhan. Kak Sonya ingat gak firman Tuhan apa yang Kak Sonya renungkan yang sangat meneguhkan sehingga terjadi kesembuhan dalam diri Kak Sonya? Ya, ada satu firman Tuhan yang setiap hari saya merenungkan firman Tuhan itu dan saya memperkatakan firman itu yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24, yaitu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Oke, berarti kesembuhan terjadi saat merenungkan. Ya. Untuk saat ini bagaimana kondisi Kak Sonya? Apakah sudah baik-baik saja? Bagaimana kegiatannya? Ya, untuk saat ini puji Tuhan saya sudah sehat dan saya sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Berarti sudah seperti semula sebelum sakit, kondisinya sebelum sakit udah pulih lagi gitu ya? Iya, sudah pulih 100%. 100% Iya. pulih karena firman Tuhan. Iya, ya? karena firman Tuhan yang menguatkan saya. Oke, berarti Kak Sonya, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan ke jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kondisi sakit penyakit seperti yang Kak Sonya pernah rasakan sebelumnya? Ya, pesan saya bagi jemaat sekalian, pentingnya itu kita dekat dengan Tuhan, kita bergabung di dalam persekutuan-persekutuan. Di saat kita sakit, di saat kita susah, ada firman-firman Tuhan yang kita dapatkan dari persekutuan, dari gereja, itu yang menguatkan iman kita dan itu yang menjadi motivasi untuk kesembuhan kita. Oke, terima kasih Kak Sonya untuk waktunya, sangat diberkati dengan kesaksiannya, sangat membangun. Terima kasih Kak Sonya, Tuhan memberkati. Sama-sama, terima kasih Kak. Wow, luar biasa sekali kesaksiannya dari Kak Sonya, bahwa ketika Kak Sonya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, Kak Sonya menerima kesembuhan secara sempurna. Yang tadinya ada benjolan di seluruh tubuhnya, sekarang sudah sembuh secara sempurna. Wow, sangat meneguhkan iman kita semua. Dan saya akan bacakan pengumuman kita untuk hari ini. Yang pertama, ibadah online minggu depan tanggal 26 Juli 2020 akan ditayangkan jam 12 siang di GKKD Souters YouTube channel. Ayo di subscribe yang belum subscribe, dan ayo dibunyikan loncengnya supaya kita dapat notifikasinya semua. Dan yang kedua, rekening persembahan dan persepuluhan kita akan ada tertera di layar kaca Anda. Jadi kita bisa memberikan persembahan kita dan perpuluhan kita di rekening yang sudah tertera, dan ada via OVO-nya juga. Dan yang ketiga, terima kasih bagi rekan-rekan semua yang setelah memberikan sharing for caring. Ini sangat membantu dan sangat memberkati rekan-rekan yang membutuhkan. Dan bagi yang belum memberikan, mari ayo kita sama-sama bareng ikuti sharing for caring ini sehingga kita bisa membawa dampak walaupun kecil, tapi kita percaya bahwa ini bisa memberkati orang lain. Dan yang keempat, minggu depan hari Jumat akan diadakan Intimate Couple tanggal 24 Juli jam 7:30 malam secara online via Zoom. So bagi kita keluarga muda khususnya dan yang para single, kita bisa ikut bergabung, bisa diajak rekan-rekannya juga yang lain. Kita mau menambah pengetahuan kita tentang berpasangan dan menjalin hubungan atau membangun rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagi rekan-rekan yang punya kesaksian atau pergumulan, bisa langsung di DM, di direct message Instagram GKKD Souters, atau di kolom komentar, dituliskan di kolom komentar YouTube GKKD Souters channel. Ayo, supaya kesaksian kita bisa memberkati orang-orang di luaran juga dan jemaat-jemaat GKKD Souters tentunya. Dan itulah pengumuman kita pada hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan mengenai persembahan pada hari ini. Mari kita buka di Maleakhi 3 ayat 10. Saya akan bacakan Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Salah satu cara Tuhan untuk memberkati kita yaitu melalui rumahnya atau gereja Tuhan. Dan kita tahu bahwa kisah di Markus dituliskan bahwa ada janda miskin yang dia menyerahkan seluruh nafkahnya ke dalam rumah Tuhan. Walaupun waktu itu
kondisi dan situasi sedang tidak berpihak kepadanya. Dia hanya punya sedikit nominal mungkin di tangannya, tapi itu seluruh nafkahnya. Dia masih percaya dan dia memutuskan untuk percaya kepada rumah Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan bekerja melalui gerejanya. Tuhan bekerja melalui rumahnya. So hari ini Tuhan ingin berkati saudara semua. Mari percayakan keuangan kita, finansial kita kepadanya melalui gereja Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui gerejanya. Dan sebelum kita memberikannya, mari kita membacakan atau mengatakan sekton iman yang tertera di layar kaca saudara. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan Tuhan, buat semua berkat yang kami alami. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami kekurangan, tapi Engkau selalu memberkati kami. Gak cuma hanya diberkati, gak cuma hanya dicukupkan, tapi kami bisa berkelimpahan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya berkata. Amin. Terima kasih, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kembali. Kita mau mengingat setiap kebaikannya. Kita mau mengingat lagi pengorbanannya di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang sempurna untuk hidup kami. Dan kami mau menyadari bahwa kami adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Kami adalah
kabar? Saudara pasti merasakan hadirat Tuhan, saudara pasti merasakan kemurahan Tuhan dalam setiap penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Amin saudara. Saya harap saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai khotbah hari ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kami, bahkan mungkin bersama dengan banyak orang yang mungkin saat ini kami tidak bisa lihat. Tapi kami bersama-sama mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami, membuat kami punya perspektif yang baru untuk menghadapi masalah dalam hidup kami, dan lebih daripada semuanya itu, firman Tuhan itu menjadi iman di dalam hidup kami dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap orang, menerjemahkan setiap firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Senang sekali melihat saudara bersama-sama dengan keluarga. Saya banyak sekali mendapatkan cerita bagaimana saudara menunggu untuk dapat beribadah. Saya mendapat kabar ada orang yang lagi dalam perjalanan sampai di kebun stroberi, waktunya sudah mau jam 12, lalu mereka diam dulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang sedang bekerja di pabrik, berhenti dulu untuk dengerin firman Tuhan. Ada banyak orang yang berhenti aktivitasnya di jam 12 untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kan nanti bisa kita dengar jam 4, tapi kan bisa nanti kita dengar jam 6. Saudara, kalau kamu mengharapkan sesuatu yang terbaik, kalau kamu sedang mau mengambil yang terbaik, bukankah kamu selalu berusaha untuk mengambil yang paling cepat, yang paling paling duluan, benar nggak saudara? Nah, begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Saya percaya sekali setiap firman Tuhan yang kita tabur, iblis akan selalu berusaha untuk mengambilnya. Karena iblis itu datang, Yohanes 10, dia datang untuk mencuri. Apa yang dia curi saudara? Firman. Yang dia curi adalah firman. Karena firman itu kalau tumbuh, berakar kuat di dalam hati seseorang lalu berbuah, itu luar biasa. Benar? Bulan lalu kita sepanjang bulan kita berbicara soal mukjizat kesembuhan. Lalu kita mendapat cerita banyak yang mengalami kesembuhan. Bukan hanya bulan lalu saja, tapi bulan-bulan sebelumnya juga kita mendengar kabar tentang mukjizat kesembuhan. Saudara, bulan ini juga kita sedang belajar tentang kelimpahan. Amin. Kita sedang belajar tentang kelimpahan. Jadi Yesus menebus kita di kayu salib, membayar semua hutang dosa kita, mengambil akar dosa, mencabut akarnya, sehingga buah dari pohon itu sudah tidak ada lagi. Buahnya apa? Sakit penyakit. Buahnya apa lagi? Kemiskinan. Ketika akarnya dicabut, maka buah pohon itu sudah tidak ada lagi. Salah satu buah dari pohon dosa itu adalah kemiskinan. Itu sebabnya hari ini saya berkhotbah tentang kelimpahan. Dan saya percaya, saya juga sudah banyak mendengar bagaimana beberapa orang mendapatkan kelimpahan yang tidak terduga sampai ngomong, saya dikejar berkat Pak, saya dikejar proyek Pak. Itu tepatnya kata-katanya, saya dikejar proyek. Saya baru menandatangani proyek, kemudian baru 1-2 hari yang lalu, yang saudara juga akan dengar kesaksiannya beberapa minggu ini, bagaimana seorang suami yang sudah lama menunggu pekerjaannya, lalu di saat seperti sekarang justru mendapatkan baru saja tekan kontrak dengan posisi yang sangat baik dan ditawarkan dengan hasil yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Minggu depan atau 2 minggu lagi saudara akan mendengar kesaksian tentang ini. Nah, mari saudara siapkan hatimu. Melalui perenungan yang panjang, kami gereja Tuhan, kami mencari jawaban
Bagaimana, apa yang harus dilakukan gereja untuk memberkati jemaat Tuhan ketika masa kekeringan seperti saat ini? Apa yang harus dilakukan gereja ketika jemaat sedang mengalami, bagi sebagian orang mengalami, ada yang PHK, ada yang di layoff pekerjaannya, ada yang ditunda dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan di masa kekeringan ini? Bukankah janji Tuhan ya dan amin dalam segala musim? Bukankah janji Tuhan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit berguncang, laut bergelora, kasih setia Tuhan tetap sama? Benar nggak saudara? Kebaikan Tuhan tidak tergantung musim. Kalau lagi musimnya baik, Tuhan baik. Tapi kalau musimnya seperti saat ini, lagi kekeringan, lagi banyak orang yang di PHK, banyak orang yang susah perekonomiannya, apakah Tuhan juga yang membuat semuanya itu kepada anak-anak Tuhan? Firman Tuhan katakan, Mazmur 91, ayat 16, firman Tuhan katakan, dengan umur panjang aku akan mengenyangkan engkau. Amin saudara. Aku akan mengenyangkan engkau, tidak dengan kelaparan, tidak dengan kesusahan. Lalu firman Tuhan katakan, walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. Hari ini saya mau khotbah tentang kelimpahan di masa kekeringan. Coba bilang sama kanan kirinya, kelimpahan di masa kekeringan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami hal ini. Kita akan belajar tentang 2 tokoh ini. Kita akan belajar tentang janda di Sarfat dan juga Ishak pada waktu dia di tanah perjanjian Tuhan. Jadi di tanah perjanjian pun Ishak mengalami kekeringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita lihat ceritanya. Sewaktu Elia datang ke Raja Ahab, dia bernubuat bahwa tidak akan turun hujan sampai dia ucapkan lagi janji Tuhan. 3 tahun 6 bulan. Lalu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit karena Tuhan akan memberikan dia makan di sana. Pagi dan petang burung gagak membawakan roti dan daging kepada Elia. Lalu dia minum setiap hari dari sana sampai Sungai Kerit itu mengalami kekeringan. Lalu Tuhan perintahkan Elia untuk pindah ke kota Sidon. Tuhan perintahkan dia naik ke utara, kota Sidon itu Sarfat itu, ke kota Sarfat karena di sana dia akan diberkati oleh seorang janda. Kota Sarfat itu adalah saat ini kota di sana Libanon, kira-kira seperti itu ya. Jadi jauh di utara. Lalu Elia jalan ke sana dan bertemu dengan janda ini di pintu gerbang. Mari sama-sama kita lihat. Sesudah itu ia katakan firman Tuhan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lihat saudara, pada waktu itu sedang ada kekeringan, tidak turun hujan. Jadi kalau saya kasih gambaran sama saudara, jauh lebih buruk daripada keadaan kita saat ini. Jauh lebih buruk. Kalau tidak ada air, air adalah lambang dari kehidupan, maka segala sesuatu pasti mati. Benar? Orang nggak minum air 3 hari saja, orang sudah bisa mati, saudara. Nah, kalau saudara lihat, justru Elia bertemu dengan perempuan ini dan dia mau memberkati wanita ini. Tapi tadi Tuhan sudah ngomong, kamu pergi ke Sarfat, kamu akan bertemu seorang janda, nanti kamu akan diberkati oleh perempuan ini. So, lihat konsepnya. Pertama Tuhan, waktu Elia datang ke janda ini akan memberkati Elia. Elia adalah representatif dari Tuhan. Elia itu Elohim, terdiri dari 2 kata, Elohim dan Yahweh. Elohim itu Yahweh, kira-kira begitu. Allah itu adalah Tuhan. Jadi Elia adalah representatif dari Tuhan. Oke?
Bayangkan waktu Elia ini datang ke tempat janda ini, yang dia minta adalah yang paling berharga, saudara. Apa itu? Air. Kalau dia minta yang lain, saudara, it's okay. Kalau dia minta apa, saudara bisa menyebutkan apa saja. Minta pakaian, it's okay. Benar gak? Tapi yang dia minta adalah yang paling berharga. Sebenarnya apa sih konsep, apa sih yang sedang terjadi, saudara? Mari kita lihat sama-sama. Lalu dikatakan ini, berikanlah aku, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Belum selesai, lalu dia bilang begini, ketika perempuan itu pergi dia bilang begini, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Saudara, lihat, kalau ini kejadiannya saat sekarang, wah, berita pasti tagline. Nabi gak tahu diuntung minta makan sama janda kekeringan. Benar gak? Akun satir akan langsung mengambil semuanya ini. Langsung tagline, Elia Nabi sesat. Benar? Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Elia tetap pegang janji Tuhan. Saudara, perempuan ini bukan orang Israel. Perempuan ini bukan orang yang melakukan hukum Taurat. Perempuan ini bukan orang yang pergi ke gereja dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mari kita lanjutkan ayatnya, dikatakan ayat 12, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, kami pun akan mati. Seringkali respon kita ketika diminta yang berharga di hidup kita, respon kita bilang begini, apa sih yang saya punya? Tuhan, apa yang saya punya? Persembahan lagi. Ya, ada tagihan lagi nih. Ada kebutuhan yang lain. Saudaraku, tahukah kamu satu-satunya cara untuk mendapatkan kelimpahan adalah menabur? Ini konsep yang sangat bertentangan dengan dunia ini. Tapi setiap kali yang diminta, saudara, kenapa Tuhan tuh selalu mintanya yang paling berharga gitu ya? Abraham yang diminta adalah Ishak, benar? Kepada perempuan yang di Sarfat ini yang diminta adalah air minum. The most valuable things pada saat itu. Benar gak? Kenapa yang diminta ini? Karena seringkali saudara, mungkin kita masih ingat pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya itu. Anak muda ini sudah seolah-olah adalah orang yang baik. Dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan itu. Dia tidak mengerjakan ini, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berbohong. Dia menghormati orang tua, dia tidak pernah berzina. Dia melakukan ini dan itu. Sampai yang paling berharga, saudara, ketika Tuhan meminta itu menjadi hal yang paling susah. Itu sebabnya ini yang paling sering diributkan orang. Ketika diminta uangnya, karena dia pikir itu adalah hasil dari usahanya. Padahal firman Tuhan katakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai malam, makan roti yang kamu usahakan dengan kerja keras. Karena Tuhan yang memberkati kamu ketika kamu masih tidur. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan bukan mau mengambilnya, tapi mau memultiplikasikannya di dalam hidup kita. Tuhan mau melipat gandakannya di dalam hidup kita. Lalu anak muda ini dengan berat hati berkata, dia gak bisa mau ikut Tuhan Yesus, karena yang paling berharga dalam hidupnya mau diambil sama Tuhan Yesus. Begitu juga yang terjadi sama janda di Sarfat ini. Dia hanya menggunakan matanya saat ini. Dia hanya menggunakan logikanya bahwa kalau aku kasih ini Tuhan, kami akan mati setelah itu. Dia berkata, hanya ada segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku mengumpulkan kayu bakar, kemudian kami pulang,
lalu mengolahnya, makan, lalu mati. Jadi sudah detail ya apa yang mereka rencanakan ya. Diolah, pulang, makan, mati. Lihat saudara, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Elia? Lalu Elia berkata begini, Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia berkata begini, jangan takut. Saudara perhatikan baik-baik, yang kau takutkan itu yang paling sering kau ributkan. Trust me. Yang paling kau takutkan itu yang paling susah kau persembahkan. Bukankah Ishak yang selama ini 100 tahun ditunggu oleh Abraham, lalu tiba-tiba diminta oleh Tuhan? Dan itu menjadi hal yang paling berharga di hidup Ishak, di hidup Abraham. Begitu juga dengan uang yang kita punya, seringkali itu menjadi Tuhannya kita, berhalanya kita. Tapi Elia bilang begini, buat dulu buat aku, lalu nanti buat kamu. Kenapa Elia mengatakan seperti ini? Karena Elia tadi adalah representatif dari Tuhan. Dia bilang gini, kasih dulu sama aku, lalu aku akan lipat gandakan. Kemudian, saya cepat bacanya, hendaklah dikatakan firman Tuhan, kenapa dikatakannya jangan takut? Kamu jangan takut. Memberi dalam ketakutan gak ada guna, saudara. Makanya kata firman Tuhan, hendaklah kamu memberi dengan sukacita. Kenapa kita jangan takut? Dikatakan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 6 dan 8, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang atau takut. Seorang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi dia swinging. Kalau saya kasih mati gak ya? Kalau saya kasih, saya diberkati gak ya? Kalau saya kasih gimana ya? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Benar saudara? Pernah melihat orang yang seperti ini? Orang yang tidak tenang, apa yang paling dia tidak tenangkan, maka itu yang akan dia sering takutkan. Itu yang akan sering dia ucapkan. Itu yang akan sering dia khawatirkan. Benar? Lalu apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kapal diombang-ambingkan? Ketika kita diombang-ambingkan, diberkati nggak ya? Dapat posisi nggak ya? Ada nggak ya? Lalu kita mulai takut dalam memberi. Firman Tuhan katakan, Elia lalu bernubuat. Dia mengucapkan firman Tuhan. Dia katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lihat saudara, orang takut harus memegang batu karang supaya dia nggak hanyut, kira-kira begitu ya. Itu adalah, batu karang adalah lambang dari firman Tuhan. Dikatakan begini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lihat saudara, Elia ngomong begini, gak akan habis minyakmu, gak akan habis tepungmu. Kalau sampai di sini, apa yang terjadi dulu saudara? Tiba-tiba minyak dalam buli-buli atau dalam tempayan, tepung dalam tempayan itu tiba-tiba banyak gak? No saudara. Kita harus ikutin dulu alurnya. Tanda wanita ini percaya, dia ngapain? Nabur. Jadi memberi bukan supaya diberkati. Memberi karena percaya sudah diberkati. Itu hal yang sangat berbeda sekali. Lalu perempuan itu dikatakan firman Tuhan, kita sudah sama-sama tahu apa yang dia lakukan. Dia pergi menyiapkan semuanya lalu memberikannya kepada Elia. Benar? Kenapa perlu Elia harus bernubuat? Kenapa perlu bagi Elia untuk mengucapkan firman Tuhan? Saudara, sama seperti kapal, kalau banyak gelombang dan kapal itu diombang-ambingkan ke kiri, ke kanan, supaya dia tidak hanyut, hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah melemparkan saut. Benar?
Dan sahu itu harus tertambat ke batu karang. Batu karang adalah representatif dari Kristus, yaitu firman. Itu sebabnya kata firman Tuhan, pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi supaya kamu jangan takut, kenapa perlu bernubuat? Bernubuat membuat kamu jadi kembali punya harapan. Amin. Yang tadinya janda di Sarfat ini sudah ketakutan bahwa kalau dia beri makanan ini maka kami pun akan mati. Tetapi hamba Tuhan ini, Elia ngomong, berikan buat saya, buatkan dulu buat saya, nanti buat kamu. Lalu Elia katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai 3 tahun 6 bulan. Lihat saudara, janda ini memilih percaya. Janda ini memilih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Sama-sama kita tahu ceritanya. Janda ini menjadi janda terkaya di kota Sidon. Sidon itu adalah kota perdagangan. Which is itu adalah kota yang sangat kaya, saudara. Kota perdagangan adalah kota yang kaya. Sekarang kalau sudah ketahuan hasilnya, mau nggak kita menjadi orang yang dalam posisinya si janda yang sekarang kaya ini? Punya minyak yang nggak ada habis, punya tepung yang nggak ada habisnya. Mau nggak saudara berada dalam posisi ini? Semua mau, tetapi apakah kita mau hidup di dalam prosesnya? Tuhan mengambil bukan untuk mengurangi saudara. Tuhan mengambil untuk memultiplikasikannya di dalam hidup kita. Amin saudara. Terdengarnya seperti hal yang tidak fair buat dia. Harusnya seorang nabi Tuhan harusnya memberkati dong. Harusnya datang membawa apa kek gitu. Tapi justru cara Tuhan memberkati adalah beri dan itu akan kembali kepadamu. Amin saudara. Itu sebabnya penting bagi setiap kita datang ke hamba Tuhan, tempat saudara digembalakan. Saya encourage buat setiap saudara. Kepada saudara-saudara, kepada gembala-gembala saudara, dimanapun saudara, atau kalau saudara jemaat di Souters ini, saudara dengarkan apa kata firman Tuhannya. Hanya perlu sepatah kata saja, kata perwira itu, perwira Romawi, bilang sama Tuhan Yesus, kamu gak usah datang, ucapkan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Benar gak? Hanya perlu sepatah kata dari hamba Tuhan, dengarkan baik-baik. Hanya perlu nubuatan bagi saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak ada yang pernah bernubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Lihat saudara, ketika kamu memberi, pegang janji firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan bernubuat sama kamu, pegang janji firman Tuhan ini. Ada beberapa orang yang saya nubuatkan, saya bernubuat untuk apa yang akan terjadi di proyeknya saudara. Ada yang beberapa menerima, ada yang tidak. Tapi rata-rata mereka menerima yang apa yang dinubuatkan sama mereka. Saya bisa bernubuat saudara, saya bisa dapat ilham itu dari Roh Kudus. Tetapi kalau saudara tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Harusnya kita punya dahaga yang sama dan berkata sepatah kata saja, aku percaya. Sama seperti janda di Sarfat ini. Risikonya apa saudara? Mati. Benar nggak? Tapi ketika dia percaya, lalu mukjizat terjadi. Saudaraku, setiap nubuatan yang kami ucapkan, itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau saudara menerimanya, kalau saudara percaya, kau akan melihat mukjizat demi mukjizat. Mari kita lihat ada satu cerita lagi yang terjadi kepada Ishak. Ishak juga mengalami kekeringan pada waktu dia di tanah perjanjian. Lihat saudara, di tanah perjanjian sekalipun Ishak mengalami kekeringan. Sama seperti apa yang dilakukan yang terjadi oleh Abraham. Abraham pun di tanah perjanjian yang diberikan Bapa kepada Abraham, Abraham pun mengalami kekeringan. Nah sekarang ini dialami oleh Ishak. Lalu Ishak pergi ke tanah Gerar, nggak jauh dari tanah
di kota Filistin, dia pergi ke tanah Gerar, lalu Tuhan bilang begini, Tuhan menampakkan diri berfirman kepadanya, janganlah pergi ke Mesir. Jadi tadi dia mau pergi ke Mesir nih. Tuhan bilang begini, jangan pergi, stay di Gerar. Tinggallah di dalam negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lihat saudara, tadinya dia tinggal di tanah Negeb, lalu mereka berkemah di sana, lalu kemudian Tuhan bilang, sekarang kamu di tanah Gerar ini, karena itu adalah bagian dari tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, jangan pergi, stay di sini. Aku akan berkati engkau. Jadi dia sedang mengalami kekeringan, dia bilang, saya nggak usah pergi ke Mesir. Terus gimana dong? Stay aja di sini. Aku akan memberkati engkau. Lalu apa kata firman Tuhan? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Negeri Gerar itu, rajanya itu Elimelek. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Hukum apa saudara? Hukum apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Apa yang dilakukan Abraham, ketaatan apa yang dilakukan Abraham sehingga Abraham dapat berkat Tuhan? Tuhan katakan kepada Ishak, kalau kamu seperti Abraham mentaati hukumku, aku akan berkati engkau. Hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat baru ada 430 tahun kemudian. Benar nggak? Hukum apa saudara? Hukum iman. Asal kamu percaya, kata firman Tuhan. Bukankah hal yang sama yang diucapkan Tuhan kepada Abraham? Bahwa kamu akan punya keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, dan sebagainya. Asal kamu percaya. Kalau berdasarkan ketaatan, Abraham bukanlah orang yang taat. Kalau berdasarkan ketaatan, Ishak pun bukan orang yang taat. Saudara akan lihat ceritanya, Ishak pun menjual istrinya kepada orang-orang di Gerar dengan cara bagaimana? Dia tidak mengakui istrinya ini, Ribka adalah istrinya. Sehingga Raja Gerar, Elimelek sampai bilang, apa yang kau lakukan? Apakah kamu mau membuat kami menjadi terkutuk? Dengan cara memberikan istrimu seperti itu, kira-kira seperti itu saudara. Kalau berdasarkan perbuatan, Ishak bukanlah orang yang sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Ishak dinilai berdasarkan iman sama seperti Abraham. Asal percaya saja. Benar nggak saudara? Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mendengar firman Tuhan bahwa keturunanmu akan menguasai negeri ini, oleh keturunanmu akan bangsa-bangsa akan diberkati dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang terjadi sama Ishak? Kata firman Tuhan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lihat nggak saudara? Apa yang dilakukan? Apa responnya Ishak ketika mendengar perintah Tuhan, janji Tuhan ini? Perhatikan Kejadian 26 ayat 12 dan 14. Dikatakan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi di tanah Gerar itu dia menabur saudara. Karena dia percaya negeri itu akan punya dia. Negeri itu ada rajanya, negeri itu ada penduduknya, kerajaannya hebat. Tapi Tuhan bilang begini, menabur di situ. Lalu firman Tuhan katakan, dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi saudara, seringkali kalau kita menabur, kita pikir kita tuh memberkati Tuhan. No. Tahukah kamu menabur karena kamu percaya kamu diberkati Tuhan. Highlight kata-kata itu. Karena ia diberkati Tuhan. Tahun itu juga dia mendapatkan kelimpahan 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Tahukah saudara, bahwa apa yang kamu punya,
Itu akan membuat dunia melihat kepada kamu dan berkata, "Hei, pada saat kekeringan seperti ini, kok kamu bisa diberkati? Pada saat orang semuanya mengalami kesusahan, kok kamu diberkati?" Sama seperti janda di Sarfat. Itu juga yang dilakukan oleh Ishak. Mereka menabur. Karena itu kembali kepada saya. Saudara perhatikan, Ishak datang ke Gerar, dia gak punya apa-apa saudara. Dia cuma bawa bersama dengan istrinya. Dan mungkin ada 1-2 hambanya. Tapi ketika dia menabur, kelimpahan terjadi. Bukan hanya itu saja yang terjadi. Lalu Ishak dikatakan, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham. Dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-namanya yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di tanah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual banyaknya, berlimpah-limpah banyaknya. Lalu kemudian dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak dan berkata, "Air ini punya kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sampai sumur yang terakhir dinamakan Rehobot, dilonggarkan, diberikan kelegaan. Dan saudara, apa yang terjadi sama Ishak? Dia menggali sumur, sumurnya berbual-bual, diambil orang. Ishak bilang, just give it. Dia gali lagi, dapat lagi, diambil orang. Dia gali lagi. Saudara, mungkin ada beberapa hal, ada banyak hal, atau mungkin ada beberapa hal yang terjadi dalam hidupmu, dan kamu bilang, kenapa Tuhan begini? Hei, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau. Jangan kejar kebajikan dan kemurahan. Karena kebajikan dan kemurahan itu adanya di belakang. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Jangan kejar berkat saudara. Karena firman Tuhan katakan, cari Tuhan, maka berkat akan datang. Itu yang terjadi kepada Ishak, itu yang terjadi kepada janda di Sarfat. Kalau keadaannya kita balik kepada saudara dan saya, apakah saudara mau hidup seperti mereka? Mendapatkan kelimpahan, mendapatkan tiba-tiba dalam satu hari dia menjadi pengusaha yang sangat luar biasa. Janda di Sarfat ini pengusaha tepung dan pengusaha roti, kira-kira begitu ya. Lalu si Ishak tiba-tiba mendapatkan hasil yang sangat luar biasa tahun itu juga. Amin saudara. Jadi menabur adalah kunci kelimpahan. Emang gak ngerti ya, dalam kondisi seperti ini kita masih tetap harus nabur. Iya saudara. Saya memberikan solusi yang sesuai dengan apa kata Tuhan. Menabur adalah jawabannya. Menabur adalah caranya. Tapi kalau saya nabur nanti saya kekurangan. Ya, kalau saudara lihat dari semua cerita tadi, bahkan pilihannya adalah mati. Benar gak saudara? Banyak orang berkata, ngapain saya harus beri? Ngapain saya harus lakukan itu? Emang nanti uangnya, apakah uangnya itu nanti digunakan? Apakah nanti uangnya itu akan begini? Apakah uangnya nanti akan dipakai dengan hal-hal yang benar atau tidak dan sebagainya? Saudaraku, tahukah kamu, ketika kau menabur ke rumah Tuhan, di tempat kau makan, di tempat kau bertumbuh. Saya akan pelan dulu dalam hal ini. Banyak sekarang anak-anak Tuhan digembalakan sama YouTube. Mereka bilang begini, nggak usah lah dengerin khotbah Bang Oto, nggak usah, kita dengerin aja to the source gitu ya. Saudara, kamu bikin bisa mendapatkan firman Tuhan, tapi kamu digembalakan bukan di YouTube. Kamu digembalakan di gereja, kamu tertanam. Penting bagi saudara mengerti ini. Karena nubuatan akan terjadi di tempat kau digembalakan. Karena firman Tuhan katakan, domba mengenal suara gembalanya, dan gembala mengenal domba-dombanya. Benar nggak? Kami akan berikan firman Tuhan yang sesuai, yang untuk pertumbuhan saudara. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ada banyak orang yang bilang, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya dari YouTube nanti nggak usah lah dengerin jam 12, nanti dengerin dari
hamba Tuhan dari Amerika, dari mana. Saudara, kamu bisa makan, kamu bisa dengerin firman Tuhan dari mana, tapi kamu bertumbuh hanya di gereja lokalmu. Kalau kamu bertumbuh di gereja lokalmu, gembalamu, hamba Tuhan, diaken akan bernubuat bagi engkau. Akan mengucapkan firman Tuhan kepada engkau. Ini yang dipegang oleh janda di Sarfat ini. Ini yang dipegang oleh Ishak. Firman Tuhan yang dijanjikan. Satu kali itu terjadi kepada Elisa. Saya akan ceritakan, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Elisa ini adalah muridnya Elia. Kira-kira begitu ya. Elisa itu pergi ke Sunem. Lalu di sana tinggal seorang perempuan yang mengundang dia makan. Tinggal seorang perempuan yang kaya yang mengundang dia makan. Beberapa kali ia dalam perjalanan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan. Jadi setiap kali dia pergi dalam perjalanan, perempuan ini mengundang dia makan. Singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Lalu dia katakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar dan tidur di situ. Kemudian berkata lagi kepada hambanya Gehazi, bilang, panggillah perempuan Sunam itu. Coba tanya, dia mau apa sih? Nangkap nggak saudara? Setiap kali Elisa pergi, perempuan itu selalu bilang, singgah di rumah, makan di rumah. Lalu dia bilang sama suaminya, buatkanlah dia kamar. Supaya apa? Dia bukan cuma makan saja, tetapi dia tinggal bersama-sama dengan kita. Sebenarnya tahu nggak saudara dia mau ngapain? Dia mau digembalain. Benar nggak? Dia mau digembalakan. Dia ada kebutuhannya, tapi dia butuh firman Tuhannya. Dia ada kebutuhannya. Perempuan ini belum mempunyai anak. Waktu Elisa tinggal di rumahnya, dia bilang sama hambanya Gehazi, Gehazi, coba panggil dia. Dia mau butuh apa sih? Lihat saudara, gembala tahu kebutuhan dombanya. Jadi saudara nggak bisa digembalakan di YouTube. Saya nggak apa-apa deh cuma dengerin dari situ, nggak bisa saudara. Saudara harus kembali ke tempat saudara, bertumbuh dan digembalakan secara benar di gereja yang saudara tertanam. Yang tentunya mengajarkan saudara tentang kasih karunia Tuhan. Oh, saya kembali ke gereja saya tapi nggak ngajarin kasih karunia Tuhan. Ya salah juga saudara. Saudara harus kembali ke gereja yang saudara tertanam. Perempuan ini mau digembalakan saudara. Sampai Elisa bilang, dia butuh apa? Dia belum punya anak. Lalu Elisa bernubuat kepada dia. Apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak. Dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuhanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Lihat saudara, kalau saudara digembalakan, maka hamba Tuhan, gembala saudara akan memberikan firman, gembala saudara akan bernubuat untukmu sesuai dengan pertumbuhan saudara. Amin saudara. Baru tadi pagi, berarti kalau saudara mendengar ini, kemarin ya, kayak bernubuat untuk salah seorang jemaat kita yang masuk ke rumah sakit karena mengalami pecah pembuluh darah tapi sedikit, kecil. Lalu keesokan harinya kami datang, pagi-pagi kami datang, lalu kami mulai bernubuat, saya dan istri kami mulai bernubuat. Nubuatan kami begini saudara, besok sudah keluar dari ruangan
ICC, gitu-gitu. ICC, jadi dia unit yang lebih restricted daripada ICU. Karena orang pun tidak bisa masuk, keluarga pun tidak bisa masuk. Nubuatannya begini saudara, nggak peduli apa kata dokter, kayak bernubuat besok sudah keluar dan masuk kamar. It means hari ini. Hari ini. Tadi pagi kami ditelepon, bukan tadi pagi, siang atau sore kami ditelepon. Sudah siap keluar dari kamar. Ketika saya ngomong sama sang suami, saya bilang umur panjang, sehat, keluar dari kamar, besok keluar dari kamar. Begitu juga kami katakan kepada istri. Hari ini dinyatakan keluar dari ICC, ICU, saya lupa namanya. Sudah bisa pindah ke kamar yang biasa. Lihat saudara, banyak kami bernubuat kepada hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam proyek-proyek mereka, dalam rumah tangga mereka. Karena kami tahu menggembalakan domba-domba kami. Kami tahu menggembalakan, membesarkan domba-domba kami. Kami tahu. Itu sebabnya kami bernubuat kepada mereka. Amin, saudara. Saya bacakan lagi. Saya tutup. Bagi dialah, ini ayat terakhir, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Baik saudara, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana saudara? Di dalam kita. Jadi kuasa itu ada di dalam kita, yang bekerja di dalam kita. The same power who lives in Jesus now lives in us. Benar gak saudara? Tapi berkat kelimpahan itu, saudara imani dan percaya. Kalau saudara percaya, tanda orang percaya, ngapain saudara? Nabur. Tapi sebelum saudara nabur, dengarkan janji firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, hamba gembala saudara, kalau kami berbicara kepada saudara, bernubuat kepada saudara, dengarkan baik. Saudara akan dengarkan janji Tuhan terjadi. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan bagaimana mukjizat terjadi dalam hidupnya. Wah, itu karena hamba Tuhannya luar biasa. No. Kami emphasize, kami cuma menekankan apa yang kata Tuhan. Karena itu diberikan Tuhan cuma-cuma, just give it freely. Berikan itu secara cuma-cuma, kata firman Tuhan. Tapi saudara, kami berdoa supaya tanda saudara percaya setelah saudara dengarkan firman Tuhan adalah sama seperti janda di Sarfat. Dia beri segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia Ishak menabur di tanah Gerar, sekalipun tanah itu bukan punya dia. Lalu mukjizat terjadi. Ketika saudara dengarkan firman Tuhan, ketika saudara mendengarkan mungkin ada nubuatan-nubuatan yang khusus buat engkau. Dengarkan baik-baik saudara, tanda kamu percaya adalah memberi. Tanda kamu percaya adalah menabur. Maka kita, kamu, setiap kita akan melihat kelimpahan. Bukan 10 tahun lagi, bukan nanti setelah mati, bukan saudara. Ishak menerima tahun itu juga. Benar? Janda di Sarfat menerima saat itu juga. Sama seperti mereka, seperti itu juga saudara dan saya. Terima janji Tuhan. Terima kelimpahan di dalam Tuhan. Bahkan di saat kekeringan sekalipun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya sangat excited berdoa buat saudara. Mari kita bangkit berdiri. Untuk apapun, pekerjaan tangan apapun yang saudara sedang lakukan saat ini. Tidak ada definisi lain saudara. Firman Tuhan katakan sama seperti Abraham diberkati, seperti itulah engkau dan saya. Mari bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan menangkap satu ayat dan saudara itu timbul di dalam hati saudara.
Okay, and then step forward. Mungkin selama ini, mungkin ada di antara saudara yang memberi, tetapi bukan karena percaya, tapi karena kewajiban. Don't do that. Mulailah memberi karena percaya. Ketika saudara memberi, saudara berkata, aku percaya. Sebutkan firman Tuhan ya. Yang mana saudara? Aku percaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. And then, saudara berikan persembahan saudara. Saudara berikan persepuluhan saudara. Selama ini saudara, kenapa tidak? Kalau kita takut memberi, kalau kita bimbang memberi, pertama kali yang harus saudara lakukan adalah bukan memberi, tapi pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau kamu diombang-ambingkan, kalau hatimu bimbang, pegang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang saat ini, jika ada saudara yang mengangkat tangannya untuk pekerjaan bisnisnya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi adalah tanda kami percaya, dan ketika kami memberi, kami percaya Tuhan, it will come back to us. Karena semua yang kami beri akan dilipat gandakan 30, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Firman Tuhan yang berkata, Dia akan melipat gandakan setiap benih yang kami tabur. Dan setiap benih itu akan kembali kepada kami. Supaya kami bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Supaya kami bisa memberkati orang yang kesusahan. Supaya kami bisa memberkati lebih banyak keluarga. Terima kasih Bapak, itu terjadi di hidup kami. Aku berkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima janji Tuhan, terima penggenapan Tuhan. Ketika kau memberi, kau firm dengan janji Tuhan. Terimalah multiplikasi, bukan tahun depan, tetapi terimalah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat setiap saudara, jikalau ada di antara saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit, saya akan berdoa buat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik setiap tubuh yang sakit, organ tubuh yang tidak berfungsi normal, aku ikat pekerjaan si jahat, aku hancurkan pekerjaanmu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua sakit pergi, mengalirlah kesembuhan yang sempurna atas tubuhmu, jadilah sehat, jadilah normal, jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hidup di dalam janji firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kita akan lakukan bersama-sama perjamuan. Saudara siapkan perjamuan saudara. Mari sama-sama kita bawa perjamuan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Tuhan Yesus dimahkotai duri di kepalanya, lambang dari kutuk supaya kita tidak lagi dikutuk. Kita menerima berkat, tubuh Tuhan Yesus dipukul supaya oleh bilur-bilurnya kau dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib, telanjang supaya kita yang miskin menjadi kaya, karena Dia yang kaya rela dimiskinkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu Dia berkata, inilah tubuhku. Ketika kau memakannya, kau sedang menerima kelimpahan, kau sedang menerima berkat, kau sedang menerima kesembuhan bagi tubuhmu. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama yang mencari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi di dalam perjanjian yang baru ini, Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Sehingga engkau selalu layak untuk menghampiri Dia di dalam tahta kasih karunia. Layak untuk menerima semua janji-janji Allah. Dan layak untuk memanggil Dia Abba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Mengucap syukur. Dia rela memberikan dirinya, menanggung semuanya. Sesungguhnya sengsara mula yang dipikulnya.
derita kitalah yang dia tanggung. Ganjaran yang untuk mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada kita semuanya. Saudaraku, kau layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Layak untuk menerima kelimpahan. Karena kau adalah ahli waris kerajaan Allah. Menerima semua janji-janji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau dengan semua yang kau lakukan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau lakukan shall be blessed, kata firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaran, tapi untuk selalu melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Dan berkat Tuhan kepadamu selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Ulangan 28 berkata, kau akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya dengan perbuatan baik yang kau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik saja, justru kita semakin hidup di dalam segala janji Tuhan. Hidup di dalam kelimpahan. Tuhan memberkati, sampai ketemu saudara. Bless you.